Ya dari total anggaran 71 triliun, yang terserap adalah 13 triliun. Bayangkan, 13 triliun digunakan salah satunya untuk membuat keracunan. Jangan makan bergizi gratis gitu. Ubah aja programnya menjadi program keracunan gratis. Hai korban ghosting, gimana nih sama pasangannya? Sudah dinner kah? Sudah makan siang kah? Supaya hubungannya lebih dekat lagi gitu. Saling mengerti, saling memahami, dan kita bisa melakukan pengenalan yang lebih mendalam. Tapi kadang tidak semua makan malam yang sudah kita lakukan atau jalan-jalan yang sudah kita berikan itu justru mendekatkan kita. Kadang malah membuat kita jauh. Karena semakin lama semakin ngerti. Loh, ini kok kayaknya gak nyambung sama saya. Akhirnya ekspektasi bahwa semua hal yang dilakukan akan berujung kepada satu kebahagiaan ini menjadi sia-sia dan percuma. Gak sesuai gitu sama apa yang kemudian diharapkan. Lah, sama dengan program makan bergizi gratis yang hari ini ramai dibicarakan. Ini kan menjadi salah satu program prioritas, program unggulan di era Bapak Prabowo Subianto. Pokoknya Pak Prabowo kalau sudah bicara soal makan bergizi gratis, mau ngasih makan ke anak-anak yang kurang mampu, yang stunting, yang kalau badannya itu ternyata ngaku umur 10 tahun, tapi Prabowo ngelihat oh, ini kayaknya umur 5 tahun nih gitu. Pokoknya serba sedih lah gitu. Melihat bagaimana kemudian generasi bangsa ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang kemudian dilihat dan apa yang menjadi umur kenyataan dari anak-anak bangsa itu gitu. Sehingga muncul inisiatif program makan bergizi gratis. Jadi kalau ada yang kemudian mau nyalahin Prabowo soal makan bergizi gratis, mereka tuh gak pernah tahu rasanya gak punya makan. Wah, hal-hal itulah yang kemudian sering diutarakan, sering dikritik dan menjadi perbincangan hangat ketika awal mula program makan bergizi gratis ini ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kita akhirnya melihat bagaimana kemudian program itu berjalan, dirasakan di video gitu kan, seolah-olah anak-anak ini bahagia semua gitu. Akhirnya bisa makan gitu. Tapi dalam satu posisi ada sisi-sisi yang kemudian juga perlu diperhatikan sebagai salah satu bentuk pengawasan. Karena ini cukup bahaya gitu. Kita tahu bahwa ketika program makan bergizi ini berjalan, ada satu keracunan yang kemudian terjadi di satu sekolah. Ada satu keracunan yang kemudian terjadi di berbagai macam daerah. Itu ada banyak gitu yang kemudian terjadi. Meskipun pada akhirnya ada narasi-narasi yang kemudian mengkonter bahwa yaitu ada kesalahan teknis dan sebagainya gitu. Tapi ketika kemudian hari ini jumlah dari orang-orang dari penerima manfaat program makan bergizi gratis ini terus bertambah, maka ada satu sisi yang kemudian dilupakan adalah tentang evaluasinya. Ini gak ketemu nih. Apakah kemudian evaluasi itu dilakukan atau sekedar ya kita dengarkan saja, tapi tetap tidak ada perbaikan. Dan satu tempat dengan tempat yang lain tidak belajar dari kesalahan yang terjadi di daerah luar. Sehingga ini terus bergilir ke satu tempat yang lain. Meskipun kita bisa mengatakan bahwa, loh ini kan masih awal, jadi wajar saja ada banyak kekurangan. Tapi program makan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa ini bukan kelinci percobaan. Jadi jangan main-main gitu. Kok kesannya jadi main-main, mentang-mentang masih awal, jadi ketika salah diwajarkan, nggak begitu. Gitu. Maka ketika hari ini sudah terjadi berbagai macam keracunan akibat program makan bergizi gratis, maka sebenarnya dua hal yang mungkin menjadi persoalan. Satu, dia salah terkait dengan cara masaknya, atau yang kedua, cara packing setelah matang itu berbeda gitu. Kadang kita packing makanan gitu kan, naruh makanan di wadah yang sudah disediakan, tapi dalam satu kondisi dia masih hangat, tiba-tiba sudah ditaruh gitu. Ini kan mengakibatkan pokoknya jadi gak enak lah makanannya. Ini bisa menyebabkan kayak apa namanya basi gitu. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini terus diberikan, dapurnya gak siap, kemudian terburu-buru karena waktu harus berjalan dan sebagainya harus segera diberikan, maka matang gak matang, maka dingin gak dingin, ini harus dikasih. Wah, ini kan yang repot gitu. Belum lagi soal menu-menu yang kemudian ada di dalamnya. Keluhan-keluhannya kan kadang beraneka ragam. Mulai dari ikan hiu, atau ternyata ikannya sosis ribuan gitu. Lah,
Hal-hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi masalah ketika program prioritas makan bergizi gratis yang harusnya menjadi dan memberikan banyak manfaat justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dan dalam tanda kutip dipandang sebagai suatu proyek. Wah, ini yang repot gitu. Karena kalau dilihat data keracunan yang awalnya itu hanya ya satu sekolah misalnya 40 orang gitu. Tapi ketika kemudian terus berjalan dan satu daerah, satu sekolah terus bertambah gitu kan, maka akhirnya sekarang kita bisa melihat data-data itu. Kalau dari JPPI itu sekitar 5.360. Dari BGN sendiri itu mencatat 5.080. Belum lagi Kementerian Kesehatan juga punya data 5.207. Ada juga BPOM, BPOM gitu kan, mencatat 5.320. Kalau ngelihat data-data ini, kayaknya mereka lagi berlomba-lomba nih gitu. Berlomba mencatat keracunan. Karena beda-beda gitu. Saling mengungguli satu sama lain. Dan kalau dilihat dari berbagai macam anggaran yang sudah terserap dari program makan bergizi gratis hingga hari ini, setidaknya itu masih 18%. Ya dari total anggaran 71 triliun, yang terserap adalah 13 triliun. Bayangkan, 13 triliun digunakan salah satunya untuk membuat keracunan. Jangan makan bergizi gratis gitu. Ubah aja programnya menjadi program keracunan gratis. Ini kan repot gitu. Dan angka 5.000 hari ini akibat keracunan makan bergizi gratis tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Tapi ini adalah bentuk satu kegagalan pemahaman, evaluasi, dan pengawasan dari satu tempat, dari satu daerah, dari satu sekolah, dari satu tanggung jawab. Karena ketika ini terus bertambah, bahwa dalam satu posisi artinya tidak terjadi evaluasi yang kemudian dilakukan secara baik. Kenapa terus bertambah? Bukan malah justru terkurang, bukan malah justru berkurang gitu. Dan ini yang kemudian perlu diperhatikan. Ketika hari ini di tahun 2025 anggaran pagu anggarannya itu sekitar 71 triliun dan nanti 2026 itu akan ada 335 triliun. Bayangkan kalau dikali dua gitu, jadi satu dikali dua itu sudah nanti akan mengibatkan 10.000 keracunan siswa. Ekspektasi kita tentang program makan bergizi gratis yang mengatasi berbagai macam ketidaksejahteraan anak-anak bangsa kita justru berubah menjadi hal yang buruk dan menjadi satu memori yang kelam bagi keluarga-keluarga siswa itu. Makanya kemudian ketika Pak Purbaya melihat bagaimana serapan anggaran ketika makan bergizi gratis ini sudah berjalan 8 bulan, tapi ternyata masih 18% gitu kan, dari pagu anggaran 71, mending dialihkan aja gitu. Bantuan beras, minyak, lebih bagus. Karena lebih bermanfaat daripada nanti siswa-siswanya masa depan bangsa ini diracun semua. Pindah aja anggarannya gitu. Itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Purbaya ketika ternyata serapan anggaran dilakukan oleh Badan Gizi Nasional yang kemudian bertanggung jawab terkait program makan bergizi gratis ini tidak terserap begitu efektif sehingga apa yang seharusnya menjadi hal baik dalam perputaran roda ekonomi bangsa ini tidak terjadi. Karena sebenarnya satu konsep makan bergizi gratis ini memberikan dampak kepada banyak pihak, memberi manfaat kepada banyak pihak. Tapi ketika itu tidak terjadi sesuai ekspektasi dan harapan, maka ini akhirnya juga berdampak buruk kepada banyak pihak. Bayangkan dari program makan bergizi gratis ada beras, ada lauk, ada sayur, kemudian ada orang yang masak. Ya pasti lapangan pekerjaan terbuka, ya kan? Seluruh hasil petani yang akan bisa dibeli, bisa naik harganya. Semua roda perputaran ekonomi dari akibat makan bergizi gratis ini berjalan. Tapi kalau kita lihat ekonomi bangsa hari ini, ekonomi Indonesia lesu, capek. Atau lowongan-lowongan pekerjaan sepi. Berarti kan ada satu yang kemudian salah dari program makan bergizi gratis ini ketika diharapkan membuka lapangan pekerjaan, ketika diharapkan mensejahterakan petani, nelayan, atau memberikan banyak dampak kepada siswa yang akhirnya nanti juga dengan makan bergizi ini mereka punya suatu kemampuan kognitif, integritas dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika itu tidak terjadi, justru yang dilahirkan adalah keracunan, maka ini perlu diperketat terkait dengan pengawasannya dan bagaimana proses dari awal hingga akhir. Karena kalau proses masaknya saja sudah benar, tiba-tiba packingnya salah, nanti ke siswanya juga bakal berdampak buruk gitu. Maka hal ini perlu diperhatikan secara serius karena tidak mungkin
kemudian ini terus berjalan, kemudian angka-angka keracunan terus terjadi, tapi dalam satu posisi anggaran negara kita juga habis karena program makan bergizi gratis ini yang ternyata menjelma menjadi program racun gratis. Makanya kalau Pak Purbaya ingin mengalihkan gitu kan anggaran yang kemudian tidak terserap supaya ekonomi Indonesia terus berputar, bagus, alihkan aja. Kecuali memang ke depan ada berbagai macam evaluasi-evaluasi, maka apa yang kemudian menjadi konsep, apa yang kemudian menjadi harapan, ini dapat kita capai bersama-sama. Bukan berarti program makan bergizi gratis ini buruk, bukan. Tapi dalam satu posisi ketika itu dijalankan dan hanya berputar di lingkaran-lingkaran orang-orang itu lagi, ini menjadi buruk lagi gitu. Karena akhirnya nanti nggak sampai ke masyarakat. Ya yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Ya begitu akhirnya. Tapi apapun itu ya kita berharap semoga ke depan ini tidak hanya menjadi kata-kata yang kemudian nanti akan dievaluasi, tapi benar-benar ada langkah konkret sehingga daerah-daerah lain yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis bisa belajar dari daerah-daerah yang sekarang sudah mengalami berbagai macam kegagalan-kegagalan. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban posting.